Halo sobat Komcol. Waduh, ini ada donasi nih, biar dibacakan dulu. Waduh. Wah, makasih nih buat Alif, Ramadan, Panji. Semangat uploadnya. Waduh, makasih ya. Dah yuk, langsung aja kita gaskan dulu. Apoteosis, langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari pas sebelumnya. Setelah Zen bertarung dengan si kampret judi, Zen pun memakan jiwa milik si kampret itu dan ia mendapatkan kehendak dunia. Tapi Zen juga harus menumbalkan Shui dalam pertarungan kali ini dan ia juga membutuhkan Soul Wood. Setelah pertarungan jiwa itu usai, Zen pun yang kembali ke dalam tubuh fisiknya. Ia menghampiri bangke dari judi itu yang masih dapat berdiri tegak di atas arena dan ia dapat menjatuhkannya hanya dengan satu jarinya aja. Dan kemenangan dari Zen tentu saja membuat Raja Kampret ini murka karena Zen berani-beraninya membunuh Juding yang merupakan petarung terhebat milik kerajaannya. Kemarahan raja pun coba dihentikan oleh bocah Hu, tapi sayangnya Doi pun malah dibentak oleh kampret tua itu. Bahkan ia juga mengancam akan membunuh pangeran yang tentu saja membuat raja dari dataran besi hitam kesal dan ia juga berujar, kampret tua, apa maksudmu itu? Apa maksudku? Lihatlah apa yang akan aku maksud, ujar Pak Tua itu yang tiba-tiba saja muncul di atas arena. Dan kini ia berhadapan langsung dengan Zen, yang membuat Tuan Putri Yui pun sadar kalau Zen kini dalam bahaya. Tapi bagi Zen yang melihat kampret tua itu turun gunung, membuatnya pun hanya berujar, sebagai kaisar kau tidak mengerti situasi pertarungan jiwa? Kampret itu mencoba untuk menyerang jiwaku. Jika aku tidak melawan balik, aku pasti telah hancur. Maka dari itu, aku lebih dulu menghancurkannya. Dan kau sebagai raja, seharusnya kau tahu tindakan dari perwakilanmu yang telah melanggar aturan. Dan di dalam pertarungan sendiri tentu saja resiko apapun pasti akan terjadi, termasuk resiko kematian, ujar dari Zen. Tapi kampret tua itu pun tidak peduli dengan ucapan dari Zen. Karena kau telah membunuh dan juga melanggar aturan, kau akan mendapatkan hukuman yang sangat berat, ujar kampret tua ini. Oke, aku akan menerima hukuman itu. Hukuman apa yang kau mau? Ucap dari Zen. Ya, jika kau bisa menahan pukulanku, aku akan melepaskanmu. Mendengar itu, di sini Zen pun tidak mempermasalahkannya dan ia juga berujar, baiklah, aku setuju. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zen tentu saja membuat kampret tua ini tertawa dan ia akan menghukum Zen dengan cara menggunakan 80% dari kekuatan aslinya. Dan itu juga dianggap gila oleh panitia karena menurutnya menggunakan 30% aja kekuatan dari raja gila itu sudah cukup untuk dapat membunuh Zen. Tapi sebelum Zen diberikan hukuman, di sini Putri Yui ia ingin meminjamkan gelang suci miliknya. Gelang suciku ini ada di tingkatan sengtir. Gelang ini pasti akan dapat membantumu meningkatkan kekuatanmu, ujar dari putri yang baik hati ini. Melihat kelakuan dari putri itu membuat kampret tua ini sempat protes kepada raja dari Tongling. Tapi di sini sang raja pun hanya diam aja dan tidak peduli. Dan untuk Zen sendiri, Doi pun berterima kasih. Terima kasih Tuan Putri, tapi aku tidak memerlukannya. Dan mendengar itu tentu saja membuat putri ini pun heran dan bertanya, kenapa? Ya, karena caraku akan menahan serangan dari kampret tua ini tidak akan pernah terbayangkan oleh dirimu. Dan benar saja, setelah Tuan Putri itu diusir oleh kampret tua ini, kini mereka semua, para netizen mulai mengambil jarak. Ya, karena mereka tahu, netizen ini tahu kalau memang kekuatan salah seorang raja ini cukup sangat mengerikan. Sedangkan untuk kampret tua itu, Doi juga berujar, Lo Tianxing, persiapkanlah dirimu. Kau akan mati di tanganku. Ya, kampret tua itu pun melepaskan suatu serangan langsung ke arah Zen. Dan untuk Zen, Doi pun yang melihat serangan Pak Tua itu, Doi pun santuy aja. Karena ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk mencoba jurus baru miliknya. Walaupun ini adalah percobaan pertamanya. Dan begitu Zen membuka matanya, alihkan. Ya, bok. Ya, pukulan dari kampret tua itu pun mendarat tepat di tubuh Zen dan tidak terjadi apa-apa. Ya, tidak terjadi apa-apa, tapi tiba-tiba saja gunung pun meledak, puing-puing pun mulai menghujami lautan. Menyadari akan hal itu, kampret tua ini pun tahu, kau sungguh benar-benar mengambil kemampuannya ya. Aku akan memukulmu dengan kekuatan penuhku. Walaupun kau bisa mengalihkannya, tapi aku yakin aku bisa membunuhmu.
Tapi apa yang dikatakan oleh kampret tua itu kini mendapatkan protes keras dari raja-raja dataran besi hitam. Tapi sayangnya hal itu pun tidak ditanggapi oleh kampret tua ini. Sedangkan untuk Zen, pukul saja aku, lakukan saja. 80% kekuatanmu aja tidak dapat melukaiku sedikit pun. Dan kau mau membunuhku dengan kekuatan penuhmu. Dan kau juga ingin melanggar janjimu. Hah, dasar memalukan. Kalau kau mau melakukannya dan juga melanggar janjimu, aku juga akan membalasnya dengan pukulan penuhku juga, ujar dari Zen. Dan benar saja, boom. Keduanya pun kini saling memukul dan dar. Pukulan kampret tua itu pun lagi-lagi dapat dialihkan oleh Zen. Dan untuk kampret tua itu, blak. Ya, kampret tua itu pun berdarah. Kau sungguh sangat luar biasa, Luo Tianxing. Meski kau ada di ranah virtual, kau dapat melukaiku yang ada di ranah Godses. Baiklah, kali ini aku akan serius. Aku akan menunjukkan ruang pertarungan kepada dirimu. Dan buah, kampret tua itu pun kini melepaskan ruang pertarungan miliknya sendiri. Dan di sini Zen pun yang sadar melihat itu semua. Ia tahu kalau di dalam ruang pertarungan ia tidak akan dapat menggunakan kemampuannya secara maksimal. Tapi yang dilakukan oleh kampret tua itu diprotes keras oleh raja-raja dari dataran besi hitam ini. Begitu juga dengan Raja Tongling dan juga satu raja lainnya. Tapi di sini kampret tua itu pun tidak peduli dengan protes dari para raja-raja lainnya. Mendapatkan respon yang menyebalkan membuat raja dari dataran besi hitam ini kesal. Karena memang kampret tua itu tidak menghormati dirinya dan juga dua raja lainnya yang sama-sama seorang raja dari dataran utama ini. Dan ia juga menganggap kalau kampret tua itu telah terlewat batas. Mendapatkan hal itu membuat kampret tua ini pun harus menahan amarahnya. Karena di sini kampret tua ini tidak menduga kalau ternyata Raja Zhou Huang ia akan turun tangan. Dan ini akan menjadi masalah pelik mengingat raja dari dataran besi hitam ini adalah raja yang terkuat di antara mereka semua. Diselamatkan oleh raja membuat Zen pun berterima kasih. Tapi di sini patua itu berujar, tidak. Seharusnya akulah yang berterima kasih kepada dirimu. Karena kau telah mengharumkan dataran besi hitam milikku di benua ini. Dan karena Zen telah memenangkan pertarungan, di sini pangeran ia pun menyinggung apakah raja ingin memberikan Zen hadiah. Hadiah. Baiklah. Aku dengar kau menginginkan batu giok kehidupan. Aku punya banyak. Aku bisa memberikan itu semua kepada dirimu dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi di sini Zen pun juga yang mendengar hal itu ia berterima kasih. Terima kasih raja. Aku sudah mendapatkan informasi tentang batu kehidupan itu yang bisa aku dapatkan dari lautan suci Tianyu dan juga di tempat itu aku bisa menambangnya sendiri. Tapi jika Tuan ingin memberikanku hadiah, sekarang aku sedang membutuhkan soul wood. Ya, aku membutuhkan soul wood karena aku harus secepatnya memperbaiki jiwa dari Shu, ujar dari Zen di dalam hatinya. Soul wood. Apa yang ingin kau lakukan dengan benda itu? Tanya raja. Tapi sayangnya aku tidak punya. Ya, aku tahu itu raja. Tapi yang aku tahu, dataran Tongling, kerajaan Tongling, mereka memilikinya. Ya, di sini raja dataran Tongling ia pun tahu kalau soul wood memang tidak terlalu berharga untuk dirinya. Tapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana bisa Zen tahu kalau ia memilikinya? Pikir dari Pak Tua itu. Baiklah, Lauhua, apakah kau memiliki soul wood? Ya, aku punya, ujar Pak Tua itu sembari mengeluarkan soul wood yang ada di tangannya. Pak Tua ini juga tidak keberatan memberikan ini kepada Zen, tapi kau harus menjawab satu pertanyaanku. Ya, di sini Zen pun siap untuk menjawab semua pertanyaan dari Pak Tua itu selama bukan rahasia dari True Dragon. Tapi apa yang dikatakan oleh raja ternyata adalah bagaimana bisa kau tahu tentang benda ini? Mendengar itu membuat Zen pun bingung tentang apa yang harus ia katakan. Ia berpikir keras tentang apa yang harus ia jawab. Karena di sini Zen juga bingung selain raja siapa yang akan tahu tentang soul wood ini untuk dapat dijadikan alasan bagi Zen. Di sini Zen pun juga sempat berpikir apakah ia akan berujar kalau ia tahu tentang soul wood ini berasal dari Putri Dayu. Jika ia melakukannya, pasti Putri Dayu akan segera menyanggahnya. Dan untuk Putri Yui, dirinya juga belum pernah membahas tentang ini. Maka dari itu Zen pun sungguh bingung tentang apa yang harus ia katakan. Sedangkan untuk Putri Yui yang melihat Zen sepertinya bingung harus berkata apa. Di sini ia pun berpikir, apakah aku harus membantunya? Tapi waktu berpikir bagi Zen ternyata telah habis ketika sang Raja Tongling ini kembali bertanya kepada Zen tentang pertanyaannya.
Tapi beruntung sebelum Zen menjawabnya, di sini Putri Yui ia berujar kalau dirinya lah yang memberitahu informasi ini kepada Zen. Hei, mendengar itu membuat raja pun bingung. Kapan kau memberitahunya? Itu saat aku bertarung dengan dirinya di arena pertarungan kemarin. Tadi Zen pernah berkata kalau ia membutuhkan Soulwood dan aku memberitahu kalau ayah memilikinya. Hei, mendapatkan angin segar. Di sini Zen pun lalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Putri Yui. Yang pada akhirnya Raja Tongling ia pun memberikan Zen Soulwood itu. Walaupun ia juga tahu kalau Zen dan juga putrinya pasti telah berbohong. Setelah mendapatkan Soulwood, Zen pun lalu berkultivasi cepat dan ia kini mencoba untuk memasukkan jiwa dari Shu ke dalam Soulwood itu. Dan celing, ya, Zen pun berhasil memasukkan jiwa Shu ke dalam Soulwood itu. Shu, Aku pasti akan membuat jiwamu kembali normal seperti sedia kala, janji Zen kepada Shu, spirit pedang montoknya itu. Waduh. Namun tak lama setelah event pertarungan itu usai, kini tiba-tiba saja boom, muncullah cahaya yang begitu kuat yang menembus angkasa, yang artinya lautan suci Tianyu telah terbuka. Dan Zen yang melihat itu ia juga tahu kalau lautan suci Tianyu adalah milik klan naga. Dan tempat ini adalah tempat pengorbanan yang dilakukan oleh ras naga untuk dapat memanggil True Dragon ke dunia bawah. Bahkan tempat ini juga disebut sebagai tempat terkutuk yang telah menyimpan banyak sekali rahasia dari ras naga. Ya, Zen pun mengetahui ini semua karena kini ia memiliki pengetahuan sebagai Veji Nenhai karena ia mewarisi kehendak dunia. Setelah terbukanya jalan menuju lautan suci Tianyu, kini tiba-tiba saja muncullah seorang pria tua yang berujar. Setelah kutukan ini menghilang, semua orang yang akan memasuki lautan suci Tianyu, mereka akan mendapatkan satu tetes darah dari True Dragon, ujar Pak Tua itu. Ya, untuk mendapatkan satu tetes darah True Dragon itu, kini mereka semua para peserta mulai terbang ke udara untuk menjemput setetes darah itu. Tapi bagi Zen, ia malah salah fokus dengan Pak Tua itu karena dirinya tidak dapat melihat keberadaan tingkat kultivasi apa yang dimiliki oleh Pak Tua itu. Level kultivasi Pak Tua itu, bahkan dengan kehendak dunia aja, ia tidak dapat melihat informasi dari Pak Tua itu. Dia sepertinya bukanlah pertarung biasa, ujar dari Zen di dalam hati. Di sini Zen pun juga menduga kalau sepertinya Pak Tua itu level kultivasinya berada di atas ranah dari God Says. Untuk Zen yang pertama kali melihat seorang kultivator yang ada di atas ranah God Says, dia bertanya kepada naga hijau tentang Pak Tua ini. Karena setaunya di dunia batas bawah ini tidak akan ada kultivator yang lebih dari ranah God Says. Karena memang setiap kultivator tingkat atas, mereka akan mendapatkan hukum perampokan besar yang akan memaksa mereka pergi ke dunia atas. Tapi karena portal menuju dunia atas telah tertutup, sepertinya inilah yang menyebabkan orang itu tidak dapat pergi ke dunia batas atas. Dan itu juga dibenarkan oleh naga hijau. Tapi apa yang dikatakan Zen ternyata tidak semuanya benar. Karena di sini naga hijau juga berujar kalau orang itu ia tidak berasal dari dunia bawah, yang artinya Pak Tua itu berasal dari dunia atas. Hal itu pun dipahami oleh Zen karena memang dirinya tidak dapat merasakan level kultivasi milik Pak Tua itu. Setelah mengetahui asal muasal dari Pak Tua itu, kini Zen, bukan cuma Zen tapi mereka semua para peserta yang ingin pergi ke lautan suci Tianyu, mereka semua pun mendapatkan satu tetes darah dari True Dragon. Walaupun di sini Zen juga yang menerima satu tetes darah itu, doi merasa kalau darah True Dragon yang ada di dalam tubuhnya ternyata jauh lebih kuat daripada tetesan darah yang ada di dalam botol ini. Tapi ya karena ini gratis, ya udahlah terima aja, ujar dari Zen. Tapi tak lama setelahnya ternyata ada seseorang yang menyapa Zen dan ia adalah Pangeran Zhou. Ia datang untuk meminang Zen untuk bergabung dengan timnya. Tapi di sini Zen pun juga harus menolaknya dengan sangat sopan karena ia telah bergabung dengan Pangeran Yan di dalam eksplorasi kali ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh bocah Yan itu. Setelahnya kini Zen pun juga disapa oleh bocah-bocah kelompok dari Pangeran Yan ini. Dan kini karena lautan suci Tianyu telah terbuka, Zen yang ingin segera pergi dengan cara terbang, hal itu pun dihentikan oleh pangeran. Karena memang dengan cara terbang hal itu tidaklah mungkin. Karena mereka nanti malah yang ada terhisap oleh lautan. Maka dari itu, di sini pangeran ia mengeluarkan perahu kertas dan begitu perahu itu diletakkan di tepi laut, boom, langsung berubah menjadi sebuah perahu besar. Ya, di dalam perjalanan itu Zen pun juga merasakan, wah ternyata benar. Tekanan yang diterima Zen ternyata benar-benar sangat-sangat berat. Padahal ia saat ini sudah berada di atas kapal.
Di tengah-tengah perjalanan, Zen pun juga melihat ada kapal lainnya yang tidak kalah megah, yang di atasnya ada seorang kultivator atau seorang pria yang membuat Zen bertanya, "Yan Wang, siapakah orang itu?" "Oh, ia adalah Pangeran Liu Xiu." Bocah Yan juga berujar kalau bakat yang dimiliki oleh bocah itu sungguh sangat sebanding dengan bakat yang dimiliki oleh Putri Yui. Dan tak lama setelahnya mereka semua pun akhirnya mendarat di sebuah pulau. Setelah memasuki pulau ini dan juga berjalan beberapa ratus meter sebelum mereka memasuki tahap ujian, di sini pangeran pun juga memperingatkan kepada semua anggotanya kalau kini di depan mereka akan ada sebuah ujian, yaitu terdapat sebuah arena atau area panah beracun. Dan benar saja, kini mereka pun yang harus melewati tempat itu benar-benar disergap oleh anak panah yang tidak ada habisnya, yang mengarah ke arah Zen dan juga kelompoknya. Tapi ada sesuatu yang berbeda dengan anak panah itu, yang membuat mereka semua pun akhirnya ternotis. Ya, melihat anak panah itu membuat gadis ini berujar kalau sepertinya anak panah ini terikat dengan hukum waktu. Hingga pergerakannya ternyata terlihat memang sungguh benar-benar sangat lambat. Bahkan salah satu dari antara mereka ini ada yang meremehkan anak panah itu. Tapi di sini pangeran juga berujar untuk tidak meremehkan benda ini, karena memang rumornya anak panah ini mengandung racun yang dapat membunuh para kultivator yang ada di ranah limbo. Tapi di sini bocah kampret ini ia begitu yakin dan songong dan menganggap kalau rumor itu hanyalah hoax. Bahkan si kampret ini ia mencoba untuk menyingkirkan anak panah itu dengan pedangnya. Tapi ya, di sini pangeran pun terlambat untuk dapat memberitahu kampret itu. Dan benar saja ketika kampret itu menyentuh anak panah itu dengan sebuah pedang, kini membuat anak panah itu pun berubah arah. Dan itu cukup membahayakan si bocah ini, karena memang anak panah itu kini melesat langsung ke arah dirinya dan hush. Beruntung anak panah itu pun hampir saja menembus tubuhnya. Bahkan di sini goresan kecil di baju bocah itu cepat menyebarkan efek racun ais yang membuat pangeran yang melihat itu pun panik. Ia meminta kepada Zen untuk segera melepaskan baju yang dikenakan oleh bocah itu. Dan benar saja dengan sekali boom, baju yang dikenakannya langsung hancur. Dan beruntung nyawa si bocah itu dapat diselamatkan oleh Zen tepat waktu. Di sini pangeran pun juga menjelaskan kalau anak panah itu sungguh sangat istimewa, karena jika tersentuh sedikit aja, anak panah itu yang awalnya bergerak lambat pasti akan berubah menjadi anak panah yang normal dari segi kecepatan. Maka dari itu kini mereka juga yang melintasi tempat itu harus berhati-hati dan jangan sampai tersentuh sedikit aja ujung dari anak panah itu. Karena kini di depan mereka ada satu kelompok yang tidak beruntung, di mana satu orang di antara kelompok itu pun harus berubah menjadi sosok aneh setelah ia terkena anak panah itu. Bahkan ia juga harus hilang terbakar oleh efek racun dari anak panah itu. Melihat kengerian itu, di sini Zen pun juga berujar untuk terus berjalan dan jangan sampai lengah. Bahkan untuk kali ini Zen pun ialah yang akan memimpin rombongan ini. Dan tak lama setelahnya, setelah melewati arena panah beracun, kini Zen dan juga kelompoknya melihat sekelompok lainnya yang membuat pangeran pun bertanya, "Lui Shui, kenapa kalian kembali?" "Ya, lihatlah sendiri," ujar pria itu. Karena benar saja di depan mereka kini muncullah banyak sekali anak panah beracun dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Melihat itu membuat pangeran pun bertanya tentang bagaimana jika mereka harus melewati tempat dengan cara memutar. Tidak. Sayangnya hal itu pun tidaklah mungkin karena memang kelompok bocah ini telah mencobanya, tapi sayangnya hal itu tidaklah berguna. Ya, walaupun di sini mereka semua buntu tentang apa yang harus mereka lakukan, tapi di sini Zen ia tetap harus terus melaju, pikir darinya. Tapi tak lama setelahnya ada seseorang yang berujar untuk tidak perlu khawatir. Bahkan ia juga meminta agar mereka semua berdiri di belakang tubuhnya. Dan orang yang berbicara itu adalah pangeran dari kerajaan Tongling dan juga Putri Yui. Di sini bocah Hu ini ia begitu yakin ia dapat melewati tempat ini karena ia akan menggunakan sesuatu untuk dapat memblokir anak panah itu dan boom. Bocah itu ia mengeluarkan sebuah batu besar. Ya, di sini Zen pun juga tahu kalau batu ini adalah batu Yuan magnet. Melihat pangeran Tongling itu mengeluarkan batu ini membuat pangeran Yan ia bertanya, apakah kau ingin menggunakan batu ini sebagai perisai? Tenang dan lihat saja dengan apa yang akan aku lakukan dengan batu magnet ini, ujar bocah itu. Dan ternyata ia mendorong batu magnet itu bersama saudari perempuannya. Dan benar saja batu itu ternyata berhasil menahan pergerakan dari anak panah ini.
Tapi di sela-sela mereka mendorong batu itu, di sini Putri Yui ia berujar untuk bergerak dengan sangat cepat karena memang ada kemungkinan anak panah itu akan datang dari sisi lainnya, bisa dari samping kiri ataupun dari sisi sebelah kanan. Hei, mendengar itu membuat Zen pun juga harus boom, ia membantu mendorong batu magnet ini. Luo Tianxing, terima kasih. Jika kau ingin membantu mendorongnya, ini akan menjadi terasa lebih ringan lagi. Tapi sayangnya mereka pun juga tidak memiliki banyak waktu karena kini anak panah itu mulai datang kembali dari arah lainnya, yaitu dari sisi tepi mereka. Maka dari itu mereka tidak lagi memiliki banyak waktu. Cepat, kalian semua harus berdiri di belakangku dan aku akan mendorong batu ini secepat mungkin, ujar dari Zen. Dan benar saja, Zen ia menghentakkan batu itu sekuat yang ia bisa. Dan itu berhasil menyelamatkan mereka untuk sementara waktu. Dan melihat Zen yang kelelahan membuat salah seorang pria ingin menggantikan Zen dalam hal mendorong batu itu. Tapi sayangnya malah cuma bergerak beberapa senti doang. Waduh. Tapi lagi-lagi mereka pun juga tidak memiliki waktu lagi karena tiba-tiba saja anak panah kembali datang lebih cepat lagi. Dan itu juga membuat kepanikan yang luar biasa di kelompok besar ini. Bahkan di sini Putri Yui saat ini dirinya pergerakannya telah terkunci dari anak panah itu. Walaupun di sini Tuan Putri telah mencoba untuk memperlambat anak panah itu dengan menggunakan hukum waktu yang ia kuasai, tapi ternyata hal itu tidaklah cukup. Bahkan kini ia sudah pasrah jika memang dirinya akan mati. Apakah aku akan mati di tempat ini? Pikir dari Tuan Putri itu. Tapi di sini melihat Tuan Putri Yui yang terpojok membuat Zen pun ia harus kembali. Ia kembali memutar tubuhnya dan untuk bergerak dengan sangat cepat ke arah dari Tuan Putri itu dan celap. Ia menarik anak panah itu dengan lengannya dan ia lalu menghempaskannya. Luo Tianxing, apa kau baik-baik saja? Tanya dari Putri Yui. Ya, aku baik-baik saja dan jangan khawatir. Jangan khawatir nenek, kau baru saja terkena anak panah beracun itu. Dan terkena racun, bagaimana bisa kau baik-baik saja? Hei, tenang saja. Tapi kalian semua juga harus tidak boleh dekat-dekat dengan diriku. Aku harus mendorong batu ini dulu, ujar dari Zen. Dan benar saja, kini Zen pun mendorong batu magnet itu hingga pojok. Dan pada akhirnya mereka semua pun berhasil melewati halang rintang anak panah beracun itu. Setelahnya mereka pun melewati batas tembok dan karena kakaknya telah diselamatkan oleh Zen, tentu saja membuat pangeran ini ia berterima kasih kepada Zen. Dan untuk Zen sendiri, doi juga santuy aja karena ia dapat menahan serangan racun dari anak panah ini dengan menggunakan energi Yuan miliknya. Yo, santuy aja, aku bisa dengan mudah mengeluarkan racun-racun ini dari dalam tubuhku, ujar dari Zen. Dan benar saja, Zen pun juga harus duduk berkultivasi dan ia fokus untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuhnya dan muncullah kabut beracun. Ya, setelah mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya, di sini Putri Yui ia memberikan sebuah giok yang dapat memberikan energi Yuan untuk dapat menggantikan energi Yuan Zen yang telah hilang saat ia mencoba untuk berfokus mengeluarkan banyak racun-racun itu. Dan ternyata benar. Kini Zen pun berhasil pulih setelah ia menyerap batu giok itu. Setelah melewati arena panah, kini mereka juga harus terus melanjutkan perjalanannya. Dan kali ini mereka juga harus pergi melewati arena yang disebut sebagai area roh. Awalnya dalam usaha mereka untuk melintasi tempat ini, mereka tidak menemui masalah apapun. Tapi tiba-tiba saja ada salah seorang pria yang tertangkap oleh semak belukar itu. Dan di sini pangeran yang melihat hal itu, doi pun langsung garcep. Langsung menggunakan tekniknya, ia memotong semak-semak itu dan menyelamatkan seorang bocah. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Lantas mereka pun yang melihat ada suatu pertarungan di tempat ini. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melihatnya. Dan begitu mereka tiba di arena pertarungan itu, terlihatlah sosok monster yang sedang meraung. Ya, monster itu pun bertarung dengan sekelompok para kultivator. Dan monster itu juga terlihat cukup menyedihkan ketika ia diserang habis-habisan oleh para pria dengan menggunakan teknik petir. Melihat monster itu yang terus meraung membuat Putri Yui dirinya begitu kasihan dengan monster itu. Tapi karena itu bukanlah urusan mereka, di sini si adik meminta kepada kakaknya untuk tidak ikut campur kepada urusan orang lain. Tapi melihat monster itu yang terus meraung membuat naga hijau meminta kepada Zen untuk segera lari. Lari cepat, tinggalkan tempat ini. Memangnya apa yang terjadi? Tanya dari Zen. Cepat, monster itu bukan berteriak karena kesakitan. Ia mencoba untuk meminta bantuan kepada roh-roh yang lain yang ada di tempat ini. Maka dari itu di sini Zen pun meminta kepada kelompoknya untuk segera pergi meninggalkan tempat ini karena monster itu akan segera memanggil bala bantuan.
Hei, apa yang terjadi, Luo Tianxing? Apakah kau tahu tentang bahasa roh? Tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Ayo pergi, ujar dari Zen. Selain itu, di tempat ini ternyata pangeran lainnya pun dari dataran besi hitam ada. Dan ia juga melihat Zen dan juga adiknya kabur dari tempat ini, membuatnya bertanya-tanya, lah ada apa? Sedangkan di arena roh sendiri, monster itu mulai aktif, mengerikan, dan ia juga mulai dapat dibantu oleh roh-roh lainnya yang ada di tempat ini seperti semak belukar yang kini mulai menarik dan juga mengganggu pertarungan para pertarung itu dengan monster lainnya. Bahkan pertarungan pun jadi penuh brutal dan juga mengerikan. Tapi tiba-tiba saja, boom! Terdengarlah serangan petir yang sangat dahsyat yang membuat Zen pun juga sempat ternotis dan bertanya, hukum petir yang sangat kuat, siapakah yang menggunakannya? Tanya dari Zen. Ya, di sini pangeran pun berujar kalau ini adalah hukum petir tingkat tinggi yang sepertinya dilakukan oleh Liu Shu. Dan itu kalau tidak salah adalah jurus Thunder Ward yang hanya dapat digunakan satu kali dari sebuah artefak tingkat tinggi. Dan karena mereka telah berhasil melewati arena ujian, maka dari itu kini Zen pun dan juga kelompoknya telah tiba di suatu tempat yang sungguh sangat indah, yaitu kota tempat ras naga kuno tinggal. Dan selesailah alur cerita dari apoteosis kita di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dimana di part selanjutnya Zen akan menambang batu kehidupan dan juga bertemu dengan serangga besar kuno yang berbahaya. Dan tentunya banyak sekali pertarungan nanti lainnya lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye dan terima kasih.